Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Alvaridus Siregar, NPM 21051040140. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengelolaan data melalui aplikasi SPSS. Di sini sebelumnya SPSS itu adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik yang cukup tinggi. Jadi kita bisa melakukan pengelolaan data, mencari range, varian, standar deviasi, dan berbagai hal lainnya tentang statistika dengan pengelolaan melalui aplikasi SPSS. Oke, langsung kita mulai. Sebelumnya saya sudah memiliki data dalam Excel yang akan kita olah, mencari outputnya dalam aplikasi SPSS. Jadi ini merupakan tampilan variable view dari aplikasi SPSS, dan ini tampilan data view dari aplikasi SPSS. Pertama kita mengisi tampilan variable view-nya terlebih dahulu. Variabel pertama itu adalah nama. Variabel kedua itu jenis kelamin. Yang ketiga adalah variabel umur. Setelah itu adalah variabel pendidikan. Dan yang terakhir adalah variabel konsumsi. Nah, kita bisa saja langsung mengcopy variabel-variabel yang ada pada Excel ke tampilan data view yang akan kita isi. Nah, variabel pertama itu kita gunakan tipenya string ya, karena dia bukan menggunakan huruf dan angka. Ini kita menggunakan variabel string dengan desimal 0 karena dia tidak menggunakan angka, dan ininya jumlah karakter atau huruf yang kita gunakan sebanyak itu berapa. Karena kita isi di sini 30 saja. Kemudian adalah value. Label dulu. Label itu sama responden. Kemudian value-nya tidak perlu. Di sini juga tidak perlu karena ini merupakan bagian nama. Kolom tadi juga disesuaikan dengan jumlah karakter terbanyak itu yang kita pilih dari 30. Lalu untuk ratanya, rata kiri dan measure-nya itu adalah nominal. Dan variabel kedua itu jenis kelamin, mana tipenya pas numerik. Ini bisa kita sesuaikan dengan jumlah karakter, kita buat 8 saja.
dan desimalnya 0. Kita tidak menggunakan desimal pada data jenis kelamin. Kemudian labelnya adalah jenis kelamin. Di label ini kita isi dengan jenis kelamin. Value, kemudian value-nya kita isi value-nya 1 untuk laki-laki, dan 2 untuk perempuan. Oke. Kemudian missing, tidak ada informasi yang salah. Kemudian kolomnya kita sesuaikan dengan jumlah karakternya, bisa 8. Dan untuk penulisan angka kita buat di rek ya. Dan kemudian measure-nya itu nominal. Kemudian umur, tab-nya pas, numerik, ininya 8, sesuaikan dengan jumlah karakter tadi. Desimalnya tidak perlu, menggunakan desimal, tidak perlu label, tidak perlu value, missing juga tidak ada data yang perlu, tidak ada data yang salah, ada data yang tidak pasti. Kemudian kolomnya 8, align-nya dibuat rata kanan. Kemudian measure-nya adalah scale, karena dia merupakan data pengukuran. Pendidikan, type-nya numerik, pas, ini 8, tidak perlu desimal pada pendidikan, tidak perlu label juga, dan value-nya 1 untuk SD, sekolah dasar, 2 untuk SMP atau SLTP, 3 untuk SMA atau SLTA, 4 untuk D3, dan 5 untuk gelar S1. Rata kanan, dan pengukurnya kita ubah menjadi, untuk pendidikan pengukurannya ordinal, karena ordinal ini pendidikannya bukan skala ordinal atau skala runtutan. Kemudian pendapatan, tab-nya numerik, width-nya itu bisa sesuaikan dengan jumlah karakternya. Di sini kita bisa gunakan 8 saja, dan tidak perlu desimal, tidak perlu label, dan value juga tidak perlu. Ini kita menggunakan missing. Jadi missing ini adalah informasi atau data yang tidak diketahui. Bisa kita gunakan kode 999. Kemudian ratanya adalah rata kanan, measure-nya scale. Kemudian variabel terakhir adalah konsumsi, numerik, lalu kemudian adalah
data terakhir itu konsumsi. Konsumsi tabnya numerik, tabnya widthnya bisa dilakukan dengan jumlah karakter, saya gunakan 8, dan tidak ada desimal, tanpa label, tidak ada value yang kita gunakan, kita melakukan missing. Tadi sesuai yang dengan penjelasan di variabel pendapatan bahwa itu adalah data yang informasi yang tidak diketahui atau tidak jelas. Kolomnya 8, sesuaikan, nyara tekanan, dan measure-nya scale. Lalu kita ke variabel data view, dan kita kembali ke data Excel. Mana data Excel ini kita akan salin ke variabel data view. Juga dengan jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, kita salin juga ke dalam variabel pendapatan, dan konsumsi kita salin ke dalam variabel konsumsi. Untuk melihat label tadi, kita bisa gunakan fitur ini, value label, kita bisa klik, dan dia akan keluar sesuai dengan kode yang kita gunakan tadi di dalam variable view label. Baik, kemudian setelah data ini sudah selesai kita olah, sudah selesai kita input ke dalam SPSS dan variable view-nya sudah kita sesuaikan, maka kemudian kita tinggal melakukan output. Nah, output itu kita bisa menggunakan fitur analyze. Kita klik fitur analyze, kemudian descriptive statistik, lalu pilih descriptive, lalu pilih variabel-variabel yang akan kita input untuk dikeluarkan outputnya. Klik option, kita pilih saja apa saja yang akan kita ingin ada di output. Seperti misalnya kita perlu sum untuk penjumlahannya, variance-nya, range, dan mean. Standard deviation dan nilai minimum maksimum. Kemudian kita distribution choices dan skewness. Ininya di variable list, lalu kita continue. Setelah itu kita tekan tinggal klik OK. Maka output dari data deskriptif statistik sudah kita dapatkan. Kemudian untuk menyimpannya ke dalam file PDF, kita tinggal klik file, lalu kita save. Kita bisa menyimpan dalam file SPSS lebih dahulu, lalu simpan data deskriptif. Kemudian untuk menyimpannya ke dalam file PDF, kita tinggal ekspor, pilih file, lalu ekspor. Kemudian kita klik all visible, lalu ini kita tempat di mana dia akan, ini for tab-tabnya kita pilih tab PDF, lalu file name-nya, tempat di mana kita akan menyimpannya, sudah di situ saja. Lalu tinggal klik OK. Tunggu beberapa saat proses tahan untuk ekspor ke dalam file PDF. Nah, setelah kita menunggu tadi, di mana file itu
telah dikonvert ke dalam file PDF, maka kita akan dapatkan file tersebut dalam format PDF. Ini merupakan file output tadi dalam format PDF. Setelah itu kita sudah selesai. Itulah bagaimana cara mengelola data yang kita dapat itu dalam aplikasi SPSS. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam memberikan informasi, karena kesempurnaan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.